dipisahkan oleh maut itu. Keselamatan itu bukan hanya di dalam dunia ini. Bagaimana kita kaya di sini, bagaimana kita dimuliakan, bagaimana kita di-upgrade di sini, bagaimana kita mendapat pertolongan, bagaimana kita mendapat apresiasi, bagaimana kita mendapat mahkota-mahkota yang berbentuk sementara. Paulus mengatakan ibadah itu berguna memang, tapi bukan hanya di dalam dunia ini, memberikan harapan tentang apa yang kita akan miliki dalam dunia ini, tentang apa yang akan kita jalani dalam dunia ini, tetapi firman Tuhan yang mengatakan kita memiliki harapan untuk hari-hari yang akan. Kemudian firman ini mengatakan bahwa maupun hidup itu sudah milik Kristus. Galatia 2 mengatakan ayat 20 bahwa aku hidup bukan aku hidup lagi dengan diriku sendiri. Aku hidup bukan semata-mata dengan semua hukum-hukum biologisku. Ada jantungku yang sehat, ada hatiku yang sehat, ada mataku yang sehat, ada telingaku yang sehat. Jangan percaya kepada kesehatanmu. Nah, satu kali kau akan mengalami degradasi kesehatan, walaupun kau olahraga, walaupun kau menjaga kesehatan, karena itu semua adalah barang-barang yang fana. Dia adalah organisme yang fana. Karena itu saya menggunakan hidupku ini untuk Kristus. Dia berkata, aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam ayat yang lain, Kristus doha kedua dia labado nakamatena. Artinya Kristus itulah yang akan menjadi pedoman kehidupan kita. Saya berdagang oleh karena Kristus. Saya berhasil oleh karena Kristus. Saya menjadi pegawai oleh karena Kristus. Saya makan dan minum oleh karena Kristus. Dan saya berpikir oleh karena Kristus. Saya merancang oleh karena Kristus. Dan saya hidup oleh karena Kristus. Hati, kaki, dan mata, semua jantung, semua hati, pankreas, usus, dan seluruh sistem hidup saya, sistem biologis saya yang disebut oleh orang hidup adalah bagian dari Kristus. Nah, ini pun tidak bisa memisahkan saya daripada Kristus. Pikiran saya tidak akan pernah menyangka Kristus. Walaupun ada pernyataan-pernyataan di YouTube, pernyataan-pernyataan di TikTok, pernyataan-pernyataan di Facebook yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang keluar dari mulut profesor teologi, yang keluar dari mulut tokoh-tokoh agama internasional, yang keluar dari mulut presiden-presiden terkenal, yang keluar dari mulut dosen-dosen terkenal. I cannot be deceived by that matter. Habis, saya tidak akan pernah ditipu oleh mereka. Jadi hidup tidak akan pernah memisahkan saya dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Kemudian firman Tuhan ini mengatakan juga oleh malaikat-malaikat. Malaikat itu kalau berbicara tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau ada malaikat-malaikat yang berbicara bertentangan dengan firman Tuhan, walaupun orang sudah menganggap dia kudus, orang sudah menganggap dia suci, walaupun dia dikatakan tokoh gereja yang hebat dan luar biasa, yang menguasai seperempat atau setengah daripada dunia ini, walaupun dia tokoh agama yang hebat dan luar biasa, tetapi bahkan malaikat sendiri yang mempunyai kuasa yang supranatural, melebihi kemampuan manusia, beyond your mind, beyond your analysis, beyond your thinking system. Tidak akan pernah bisa. Gereja harus tahu itu, sehingga gereja akan berjalan dalam segala kebenaran. Pernahkah saudara tahu bahwa ada 7 gereja di Asia? 5 dari antaranya memerlukan koreksi.
Tetapi secara faktual, ketujuh gereja itu tidak eksis lagi sampai sekarang. Yang ada adalah sisa-sisanya. Kenapa saudaraku yang kasih sama Tuhan? Saya sering berpikir dalam hati, kenapa Tuhan membuat 7 sila itu yang dikatakan oleh Yohanes dalam di buku Patmos. Ketujuh gereja di Asia itu tidak eksis lagi. Walaupun dia punya fundamental, masih eksis melalui gereja Pentakosta, melalui gereja-gereja lain, pernah melalui gereja Katolik, pernah melalui gereja Ortodoks, melalui gereja Reformasi, melalui gereja ini. Tetapi itu pun bisa berubah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ya, itu bisa berubah. Yang tidak pernah berubah adalah firman Tuhan yang kita anggap cukup. 27 buku yang diberikan oleh firman Tuhan, yang memberikan firman Tuhan kepada kita di dalam perjanjian baru itu lebih daripada cukup untuk menjadi penerangan, pegangan, fundament, dan juga fondasi dari kehidupan kekristenan kita. Tidak perlu dikurangi dan tidak perlu ditambahi. Itu cukup. Sehingga banyak orang yang menambah-nambah firman Tuhan dengan analisis teologian. Banyak orang yang menambah-nambah dengan analisis rasional, saudaraku yang kekasih Tuhan. Sehingga timbul gereja progresif, gereja setan, gereja yang membalikkan salib, gereja ini, gereja itu. Orang menjadi bingung, tidak perlu baptisan, tidak perlu percaya kepada Yesus yang Tuhan, tidak perlu percaya kepada Yesus yang mati. Boleh percaya kepada Yesus yang Nabi besar, yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit, yang dapat membangkitkan orang mati. Tapi tidak perlu kau percaya Dia sebagai Tuhan. Sehingga saudara tidak akan pernah bisa diselamatkan oleh Yesus yang bukan Tuhan. Dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Tapi kalau sudah tanyakan yang mati itu adalah Tuhan, tidak. Dia disebut Tuhan, yang mati itu adalah Yesus, tubuhnya. Kalau Tuhan mati, maka dia tidak perlu dibangkitkan. Dan Tuhan tidak pernah mati, maka dia tidak perlu untuk pura-pura dibangkitkan. Sehingga kita tahu bahwa Yesus itu mati dan dia dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Roh Allah itu sendiri. Nah, tidak ada malaikat mana, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Tidak ada yang memisahkan engkau. Kalau sekarang turun malaikat di sini dan dia seperti imajinasi manusia memiliki sayap seperti kerub, ya, kerubim dan serafim yang disimbolkan oleh orang Israel yang memiliki sayap kiri dan kanan, datang di tengah-tengah kita ini dan berkhotbah menentang firman Tuhan, keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa terima itu. Kau tidak akan pernah mempercayai, kau akan tolak itu. Siapapun yang mengatakan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti apa yang terjadi kepada gereja Galatia, seperti apa yang terjadi kepada gereja Korintus yang dikoreksi oleh Rasul Paulus. Ai sinuman dormai hamu, ai nunga somon na tarida gaban ni Kristusi, dohot hamamante ni Kristusi di padupahamu, alai patok tiyo permulaan na perdagingan pangucuman. Awas pemimpin-pemimpin gereja. Sekudus apapun engkau, jika engkau melenceng, maka engkau tidak memiliki arti kekudusan apapun. Seberhasil apapun engkau, bisa engkau berkhotbah kepada ribuan orang, puluhan ribu orang, gereja ratusan ribu orang, tapi engkau memberitakan berita Injil berpisah atau jauh atau bahkan tidak ada berhubungan dengan Kristus perjanjian baru, maka itu semua adalah palsu. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang deceitful, yang memiliki kemampuan mencoba mempengaruhi orang. Kemarin dulu dia berkhotbah berapi-api tentang Kristus yang perjanjian baru. Sekarang dia mengatakan bahwa Kristus itu bukan Tuhan.
Kemarin dia berkata kuasa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Sekarang dia berkhotbah bahwa Roh Kudus itu tidak setara dengan Allah. Siapa orangnya? Orangnya adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang disanjung tinggi, orang-orang yang ditinggikan. Karena itu saudara, gereja harus hati-hati. Ya. Saya kalau mendengar ajaran-ajaran palsu di GPI ini dan saya mendapat laporan, paling sedikit akan saya buat proses peringatan, proses pemulihan, proses pembicaraan. Nah, saya tidak mau gereja ini hancur oleh ada ambisi-ambisi pendeta yang sama sekali tidak mempunyai keyakinan yang pas tentang Kristus itu. Itu sebabnya Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau, maka gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Yesus bertanya, adakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan, maka gembalakanlah domba-dombaku ini. Sampai 3 kali dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau, maka gembalakanlah anak-anak dombaku ini. Karena penggembalaan bukan pekerjaan tampangan. Penggembalaan bukan pekerjaan abal-abal. Penggembalaan bukanlah pekerjaan egois. Penggembalaan adalah pekerjaan panggilan, di mana seluruh unsur-unsur dan standar penggembalaan itu harus engkau miliki, harus dimiliki oleh semua pendeta. Kemudian firman Tuhan ini mengatakan, saudaraku yang kekal sama Tuhan maupun oleh pemerintah yang ada sekarang maupun yang ada. Yang dimaksud pemerintah di sini bukan sekedar pemerintah demokratis, republik atau liberal, presidensial atau legislatif. Tidak. Pemerintah kerajaan itu hanyalah simbol dari sebuah pemerintah yang disebut sebagai the power of governance. Kuasa memerintah itu. Pernahkah saudara tahu bahwa pemerintah digerogoti sekarang kuasanya oleh mereka yang memiliki YouTube, mereka yang memiliki Facebook, mereka yang memiliki TikTok, mereka yang memiliki Google, karena mereka yang menguasai pikiran orang, bukan pemerintah. Sekali pemilik Google ini mencoba untuk melencengkan pemikiran manusia, maka banyak pemerintah akan kebakaran jenggot karena rakyatnya memberontak dengan tiba-tiba tanpa alasan. Mereka tidak tahu, mereka tidak terkontrol, menerima semua pemikiran-pemikiran yang palsu, pemikiran-pemikiran yang negatif di rumah mereka sendiri tanpa pernah pemerintah satu orang pun yang tahu. Jadi definisi pemerintah di sini bukan